عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya cintai, saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk 3 masalah yang sangat penting sekali demi memperbaiki keadaan kita kaum muslimin, khususnya yang sedang terjadi di negeri kita ini. Masalah yang pertama adalah merupakan pertanyaan ilmiah. Apakah yang telah kita tinggalkan? Apa yang telah kita tinggalkan? Jawabnya adalah al-manhaj dan ilmu. Nanti akan saya uraikan. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kerusakan apa yang telah kita lakukan sehingga kita menjadi hina, bahkan penuh keluhan. Maaf kalau tadi saya mendengar imbauan atau seruan atau merupakan syair dari Sabili. Pada hakikatnya ini merupakan keluhan dan kelemahan dari kita yang keluar. Semangat yang tidak didasari dengan ilmu, itu yang ada pada kita sekarang ini. Kerusakan apa yang telah kita lakukan? Jawabnya pertama, asyirk. Syirkun billah, syirik kepada Allah. Entah berapa puluh juta kaum muslimin di negeri kita ini melakukan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, al-bid'ah. Bid'ah begitu tersebarnya. Hampir tidak satu pun masjid melainkan di situ tegak bid'ah. Yang ketiga adalah maksiat. Sehari-hari kita kaum muslimin bergelimang dengan dosa dan noda. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki keadaan kita yang rusak ini dan mengembalikan izzah kita, kemuliaan kita sebagai kaum muslimin. Yang Nabi SAW katakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Tetapi di sini tidak ada tambahan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tambahan alaihi itu tidak ada dalam hadis itu. Itu tambahan dibuat oleh orang. Hadis aslinya hanya sampai al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni di kitabnya Al-Ifrat. Dinyatakan hasan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani
di kitabnya Fathul Bari. 3 masalah ini yang kalau cukup waktu akan saya jelaskan satu persatu. Kalau tidak cukup waktu, saya mohon maaf, barangkali di lain waktu kita bisa sambung lagi. Sebelumnya, sebelum kita membahas, maka sebagai muqaddimah, pengantar untuk melapangkan jalan saudara-saudara memahami apa yang akan kita bahas ini adalah yang sangat perlu juga kita ketahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis telah menyatakan akan terjadi sesuatu pada umat ini. Dan sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa apa yang beliau telah sabdakan terjadi sekarang ini. Saya tidak bawakan hadisnya begitu banyak. Hanya 3 hadis yang akan saya bawakan. Dan telah terjadi pada kita kaum muslimin. Hadis yang pertama, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Islam ini akan kembali menjadi asing di tengah-tengah umatnya itu. Bahkan di tengah-tengah manusia. Manusia melihat Islam ini asing sekali. Al-Imam Muslim mencatat sabda beliau ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban." Diawali Islam ini asing. Ketika Islam pertama kali datang, didakwakan oleh Nabi yang mulia, terasa asing oleh manusia. Saya tidak akan berbicara dengan panjang lebar tentang keasingan Islam di awal dakwahnya. Di awal kebangkitan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena umumnya kita telah mengetahui, walaupun pengetahuan kita itu hanya sebatas sejarah saja, tapi hakikat keasingan Islam itu di awal mulanya tidak kita ketahui. Terlalu panjang kalau saya terangkan ini. Saya akan terangkan bagian kedua dari hadis yang mulia ini. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan akan kembali lagi menjadi asing. Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Kaum muslimin umumnya sekarang terheran-heran. Merasa asing, merasa aneh kalau ada satu masjid tidak merayakan maulid Nabi. Asing. Kok masjid ini tidak merayakan maulid? Karena maulid yang bid'ah munkarah ini telah menjadi sunnah di mata, di hati kaum muslimin. Asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadis yang mulia ini telah terjadi pada kita. Islam yang sahih. Jadi kalau kita katakan Islam yang sahih, berarti ada Islam yang tidak sahih. Iya. Orang munafiqun mengaku dirinya Islam. Itu bukan Islam yang sahih. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, mengaku dengan lisannya, amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang mukmin. Orang-orang Syiah Rafidah mengaku Islam, padahal mereka bukan Islam.
Pengikut-pengikut Khomeini itu mengaku Islam. Mereka bukan Islam. Ahmadiyah Al-Qadiani yang mengaku ada Nabi lagi sesudah Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab mengaku Islam. Walhal mereka bukan Islam. Islam yang sahih yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Asing. Di mana saja kita berada, kita merasa asing ketika kita menegakkan sunnah Nabi. Hadis yang kedua. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, yang diriwayatkan hadis ini dari jalan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain imam ahlul hadis, begitu banyak. Abdullah bin Amr bin As pernah mendengar Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak mencabut, mengangkat ilmu begitu saja dari dada-dada manusia. Ilmu ini Allah yang berikan, dan Allah tidak berikan kepada kita kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Allah juga nanti akan mengangkat ilmu ini. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu ini begitu saja dari dada-dada manusia. Bukan zatnya ilmu itu yang dicabut, tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah angkat ilmu agama ini dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubki 'aliman, sehingga apabila tidak tertinggal lagi orang alim di permukaan bumi ini. Yang dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, sedikit sekali orang alim di permukaan bumi ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang banyak manusia pun akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh agama mereka yang kata Nabi, juhala, orang-orang yang bodoh-bodoh. Karena sudah diangkat oleh manusia sebagai tokoh agama, sebagai ulama, kata manusia. Dalam bahasa kita ini sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai mufti, ila ghairihi dan lain-lain. Mereka pun ditanya, fasu'ilu. Mereka ditanya tentang permasalahan agama, tentang fatwa, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang Islam ini secara keseluruhannya, fasu'ilu. Maka mereka pun berfatwa, fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Yang dalam salah satu lafaz dari Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dua kitabnya, di dua tempat di kitab sahihnya. Pertama di Kitabul Ilm, kedua di kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, di bagian akhir juz ke-8. Yang pertama juz pertama, yang kedua juz ke-8. Fa'aftau bi ra'yihim. Mereka berfatwa dengan ra'yu mereka, akal mereka semata itu. Maka akibatnya fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini pun terjadi khususnya di negeri kita ini, di mana alangkah langkahnya orang alim itu, yang sebenar-benar orang alim yang Nabi katakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan lain-lain. Sebaliknya, dalam waktu yang bersamaan begitu banyaknya bermunculan orang-orang yang jahil, yang menjadi tokoh-tokoh agama. Yang mengangkat adalah siapa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia yang mengangkat mereka itu bukan orang alim, tapi manusia. Banyak orang menjadi tokoh agama yang mengangkat mereka sebagai tokoh agama, sebagai ulama, sebagai kiai. Masyarakat awam yang tidak mengerti agama mudah
Di negeri kita ini seseorang mendapati julukan al-ulama. Dia pandai berceramah, mengurai kata-kata yang indah, kemudian pergi menunaikan ibadah haji, tidak berapa lama dapat gelar kiai haji, lalu berfatwa. Itulah ulama. Shadaqa Nabi, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mengangkat orang-orang ini sebagai tokoh, ru'usan juhala, lalu mereka berfatwa. Saya tidak memberikan contoh begitu banyak bertebaran di negeri kita ini, kecuali 2 contoh saja. Contoh yang pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Tidak ada perselisihan di antara ulama kita. Boleh baca satu kitab sampai kitab yang lain. Tidak ada perselisihan bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Dalam rumah tangga saja tidak boleh. Apalagi dalam negara. Min babil aula, kata ahli usul. Tidak ada khilaf. Begitu masalah ini sampai ke negeri kita, mulailah ada pembicaraan. Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Berfatwalah si fulan. Boleh. Lihat. Kejahilan apa yang lebih daripada ini? Yang dari dulu ulama kita tidak pernah membicarakannya. Karena mereka sudah sepakat. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Titik. Ketegasan firman Allah Azza wa Jalla. Lantaran ada ru'us, ada pemimpin-pemimpin tokoh, yang maksud ru'us di sini tokoh-tokoh agama. Juhala. Mereka berfatwa bighairi ilmin, berfatwa dengan tanpa ilmu. Bira'yihim, dengan ra'yu mereka semata. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Betapa banyak kaum muslimin yang disesatkan dengan sebab fatwa perempuan boleh menjadi pemimpin. Entah berapa juta, puluh juta kaum muslimin. Saudara boleh bongkar seluruh kitab. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Ittifaq. Contoh yang lain, yang kedua. Selamatan kematian yang sering diadakan oleh saudara-saudara kita itu ittifaq ulama. Dari 4 madhab. Dan seluruh ulama mengatakan itu bid'ah munkarah. Tidak ada seorang pun ulama, tidak ada satu pun kitab ulama kita yang mengatakan itu masalah khilafiyah. Apalagi mengatakan itu sunnah mu'akadah. Begitu sampai di negeri kita, dikatakan itu masalah khilafiyah. Bahkan ada yang menjadi pejuang-pejuang untuk membela masalah ini. Ru'usan juhala. Kalau saya turunkan satu persatu, ratusan contohnya bertebaran di negeri kita ini. Dari fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan itu. Kita lanjutkan. Hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di Mu'jam Kabir. Kalau saya tidak salah ingat nomor hadisnya 695, terus kurang lebih gitu, 690 gitu. 690-an kalau tidak salah. Di silsilah as-sahihah juz kedua. Bunyi hadisnya seperti ini. Inna min asyratis sa'ah ayyultamas al-'ilm 'inda al-'asagir. Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat itu, ayyultamas al-'ilmu 'inda al-'asagir. Manusia mencari ilmu agama ini dari orang-orang al-asagir. Terjemahannya yang rendah. Apa maksud al-asagir? Apa yang dimaksud dengan al-asagir? Al-Imam Ibn al-Mubarak mentafsirkan al-asagir ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Tafsir yang lain dari al-asagir adalah orang-orang yang kecil ilmunya, yang tidak memiliki ilmu agama. Maka tanda-tanda hari kiamat, manusia berbondong-bondong belajar kepada orang-orang al-asagir ini. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan sekali lagi, benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis ahlul bid'ah, majelis-majelis orang yang tidak memiliki ilmu dipenuhi oleh manusia.
Entah berapa ribu, berapa puluh ribu. Dan orang mengikutinya dengan taklidul a'ma, taklid buta. Setelah kita mengetahui bahwa 3 hadis yang mulia ini telah terjadi pada kita kaum muslimin. Goribnya Islam, asingnya Islam, langkanya ulama, ahli ilmu. Banyaknya orang-orang yang bodoh di negeri kita ini, yang sekaligus menjadi tokoh-tokoh agama, yang fatwanya sesat dan menyesatkan. Kemudian berbondong-bondongnya kaum muslimin menuntut ilmu kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Orang-orang yang ahlul bidah. Bahkan di negeri kita ini agama itu begitu diremehkan. Siapa saja berhak berbicara agama. Hatta artis pun, pelawak pun bicara agama di negeri kita ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara yang saya cintai, menjalani agama Islam ini sangat mudah sekali. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di kitab sahihnya, dalam hadis yang panjang di bagian akhir Nabi yang mulia mengatakan, inna fi dinikum yusrun, sesungguhnya di dalam agama kamu ini ada satu kemudahan. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda kepada sebagian sahabatnya, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan mempersukar manusia. Beri kabar gembira kepada manusia, jangan membuat manusia lari. Menjalani agama Allah ini sangat mudah sekali. Tetapi mendakwakan agama Allah sungguh sangat berat sekali. Mudah menjalani agama Allah, mendakwakan agama Allah ini berat. Harus dipenuhi persyaratannya. Maka itu Nabi katakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa yang dimaksud itu? Dakwahnya dakwah Nabi. Apa dakwah Nabi itu? Allah jelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl. Ayatnya berapa? Saya tidak ngapalin ayat itu. Hah? Ya, sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Dan kami perintahkan mereka untuk menyeru ubudullaha wajtanibut taghut. Ini dakwah al-anbiya wal mursalin. Oleh karena itu dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, seluruh agama para nabi itu sama. Nabi bersabda, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu, sama al-Islam. Karena berdasarkan keumuman firman Allah, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah al-Islam. Suluknya, perjalanan hidup dan kehidupannya adalah perjalanan al-anbiya wal mursalin. Ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah, la ilaha illallah. Itu ad-da'wah ilallah. Saudara-saudara yang saya cintai, sebenarnya apa yang telah hilang dari kita ini, yang membuat keadaan kita seperti ini? Hina, rendah, belum pernah terjadi dalam barangkali dalam sejarah. Wallahu a'lam. Mayoritas kaum muslimin kalah dengan minoritas orang-orang kafirin dan musyrikin. Kenapa? Bahkan para pendukung kafirin dan musyrikin itu adalah sebagian besar kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kita belum berhasil membina mendakwahkan umat ini. Jangan salahkan umat, salahkan kita sebagai dai. Karena senantiasa kita mempertaruhkan umat ini dengan sesuatu. Pertaruhan yang baru saja kita laksanakan, pertaruhan dengan partai. Pertaruhan perjudian. Ada kalah, ada menang. Ternyata kita kalah. Karena kita bukan pemain judi yang baik. Umat belum dibina, kalimat la ilaha illallah belum dikenal oleh umat ini. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam
dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad, sallallahu 'alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Sabda beliau, apabila kamu berjual beli secara al-'ainah, salah satu sistem riba, dan sekarang kaum muslimin mengerjakan sistem riba itu, bank-bank yang ada di dunia ini adalah bank ribawiyah dengan kesepakatan para ulama. Tidak syak lagi, ijma' para ulama mengatakan bank-bank yang ada ini, kecuali mungkin bank muamalat yang masih perlu dipertanyakan dan didiskusikan terus sampai sejauh mana. Barangkali ini untuk sementara jalan keluar. Tapi selain itu bank-bank yang ada bank ribawiyah, dan yang terbanyak adalah kaum muslimin yang menyimpan uang di situ. Sistem perekonomian kita dibina atas dasar al-riba. Wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum bizra'i. Kamu pegang buntut-buntut sapi itu dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu. Apa maknanya? Maknanya terbenamnya kamu dalam urusan dunia, dari dunia ke dunia, meninggalkan akhirat. Bahkan si miskin yang tidak mempunyai apa-apa mengejar dunia, meninggalkan solat. Terbenam dalam kehidupan dunia ini, meninggalkan akhirat. Siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan memperoleh dunia. Para sahabat itu adalah jisim mereka di dunia, tapi hati mereka di akhirat. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka dharibun aw 'abilus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Dunia ini bukan tempat sementara, bukan tempat selama-lamanya, tapi hanya sementara. Para sahabat hatinya tertuju ke akhirat, mereka memiliki dunia. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Jihad yang tertinggi adalah jihad ilmiah, jihad mempertahankan al-iman. Sebelum jihad dengan pedang, itu jihad dengan ilmu dulu. Sebagaimana jihadnya Ibrahim, sebagaimana jihadnya Ibrahim dengan Namrud, jihadnya Musa dengan Fir'aun, jihadnya Rasulullah alaihi salatu wassalam di Makkah dengan orang-orang kufar Quraisy. Begitu. Ilmu. Kalau ini ditinggalkan oleh kita, sebagian yang dikerjakan, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kufar untuk menguasai kamu. La yanzi'uhu, Allah tidak cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Sampai kamu kembali kepada agama kamu, hatta tarji'u ila dinikum. Kita orang Islam diperintah kembali kepada agama kita. Keadaan kita pun seperti ini. Mengerjakan riba, meninggalkan agama kita, terbenam dalam kehidupan dunia, meninggalkan akhirat. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tidak. Ini agamanya orang sufi. Yang sekarang ini dikembangkan agama sufi ini, tasawuf. Bahkan ada pelajaran khusus katanya di TV. Ini bukan dari Islam. Kata ulama kita, dinus sufi, agamanya orang sufi, bukan dinul Islam. Hatta tarji'u ila dinikum. Berarti kita harus kembali kepada agama kita. Orang beriman diperintah untuk beriman lagi. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Al-ayat surat An-Nisa. An-Nisa ayat 130 saya apa. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Apa makna ayat itu? Para mufassirin, Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam At-Tabari dan lain-lain, para mufassirin menafsirkan, pertama, agar kita mempertahankan keimanan itu. Yang kedua, istimrar, terus-menerus dalam keimanan itu. Hatta tarji'u ila dinikum. Inilah yang telah hilang dari kita.
Kita kembali kepada pokok permasalahannya. Apa sebenarnya yang telah hilang dari kita? Jawabnya al-manhaj dan ilmu. Pertama, al-manhaj dan ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-manhaj? Menurut lughah al-manhaj itu adalah at-tariqul wadih as-sahl. Jalan yang mudah, jalan yang terang dan mudah. Setiap nabi itu ada syariat, ada sunnahnya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja."